Bunda. Masih di kajian hati. Kita kasih kesempatan lagi Bunda yang mau tanya. Silakan angkat tangannya Bunda. Aku pilih yang ini deh, A. Dari tadi terlihat risau dan gelisah. Silakan Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miswa Sabil, biasa dipanggil dengan Mama Tasa. Sebelum menikah dengan suami, saya adalah seorang janda dengan 1 anak. Dan suami saya adalah duda dengan 2 orang anak. Kami memutuskan menikah karena kami merasa cocok dan merasa senasib. Jujur, saya sangat mencintai suami saya, Pak Ustadz. Saya sangat menyayangi beliau dan ingin menaikkan derajat beliau dengan membukakan usaha depot. Sampai suatu ketika, saya tidak pernah menyangka kalau beliau mengkhianati saya di belakang. Saya hamil anak kedua dari beliau dan tiba-tiba dokter menvonis bahwasanya saya memiliki benjolan tepat di area sensitif saya, yang dimana dokter mengatakan bahwa penyakit itu datangnya dari suami yang tanda kutip 2 suka. Dari sejak itu saya tidak pernah memberitahukan kepada suami, tapi saya diam-diam mulai menyadap WhatsApp-nya, kemudian membuntuti beliau, bahkan menyewa orang, membayar orang untuk mencari tahu keberadaan beliau di mana. Sampai suatu ketika momen itu tiba, momen di mana saya mendapati suami saya menggerebek beliau bersama dengan selingkuhannya, dan itu mereka lakukan di rumah saya, Ustadz. Dan yang buat sakit hati lagi, yang buat saya shock lagi, karena teman selingkuhannya itu adalah bosnya sendiri, Ustadz. Dan selama ini bosnya itu juga yang saya temani curhat, saya temani cerita tentang suami saya. Setelah mendapati beliau, saya sudah melayangkan surat cerai. Cuman dia selalu menggunakan alibi untuk selalu ingin bertemu dengan anaknya, tapi saya tidak pernah mengizinkan bertemu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa, Ustadz, jika tidak mempertemukan bapak dengan anaknya, Ustadz? Dan kalau misalnya dosa itu bisa ditanggung, insya Allah saya bisa tanggung, Ustadz. Terus pertanyaan kedua, saya pernah membaca suatu hadis yang dimana berbunyi, kalau misalnya kita dendam, maka rezeki kita tidak akan lancar. Nah, pertanyaan saya sekarang menjadi single parent dengan 3 orang anak. Apakah dengan dendam saya ini kepada mantan suami saya tidak melancarkan rezeki saya untuk membiayai anak-anak saya, Ustadz? Terus pertanyaan yang terakhir, doa apa yang harus saya lakukan, doa apa yang harus saya panjatkan agar saya bisa ikhlas? Bunda, yang pertama, bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Itu 2 hal yang berbeda. Maka sebaiknya jika ada yang pernah menyakitimu, belajar untuk memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Karena memaafkan itu perintah dari Allah. Memaafkan itu bukan karena kita kalah. Memaafkan itu bukan karena kita menyerah. Tapi memaafkan itu karena ini perintah Allah. Kalau bukan karena Allah, kita maunya balas. Kalau bukan karena Allah, kita maunya mendendam, betul? Tapi ini maunya Allah, maka berusaha untuk memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Yang kedua, setelah berpisah, hubunganmu dengan mantan suamimu selesai. Tapi ingat, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah. Mungkin pertanyaannya, boleh nggak saya
dalam sementara waktu belum mengizinkan anak saya ketemu sama ayahnya, boleh dalam sementara waktu. Tapi satu saat nanti izin ya, jika anaknya perempuan butuh wali ketika menikah. Betul? Dan ketika pun itu anak laki-laki, pasti dia juga butuh kekuatan daripada ayahnya. Kita boleh benci sama kelakuannya, tapi jangan benci sama anaknya. Kita boleh benci sama dia, boleh, tapi jangan benci kebaikan daripada anak ke depannya. Makanya mungkin kalimatnya bukan memutuskan secara lama, sementara waktu saya tidak mengizinkan untuk bertemu, itu dibolehkan. Tapi kalau selamanya, rasanya kakak juga tidak tepat menempatkan hati itu. Dan yang terakhir, doa apa yang bisa kakak bacakan agar bisa melancarkan rezeki? Coba nanti bacakan doa dari Nabi agar kita belajar ikhlas melepas yang pergi dan Allah gantikan dengan pengganti yang lebih baik. Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Belajar memaafkan, jangan membenci, karena hati yang penuh kebencian hanya mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Dan mendendam hanya akan jadi sebab sulitnya rezeki dalam diri kita. Insya Allah. Rezeki itu harus dijemput. Rezeki itu harus kita perjuangkan. Dan salah satu amalan yang bisa melapangkan rezeki adalah melapangkan hati untuk bisa menemukan kebaikan. Mulai dengan sedekah yang terbaik, mulai dengan memberi yang terbaik, mulai dengan berbuat baik dengan siapapun. Ingat ya, kebaikan hanya akan memeluk orang baik. Kebaikan hanya akan mendekat kepada orang baik. Belajar minta maaf kalau menyakiti, belajar memaafkan kalau disakiti. Percayalah, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Dan setiap keburukan pasti balasannya juga adalah keburukan. Jika hari ini rezeki kita sempit, coba cek. Mungkin ada sedekah yang kurang. Jika hari ini rezeki kita sempit, coba cek. Mungkin ada hati orang lain yang pernah kita sakiti. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan melembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, maka turunkanlah. Jika masih di bumi, keluarkanlah. Dan jika masih kotor, bersihkanlah. Ya Allah, ajarkan kami menyembuhkan luka di hati kami. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati apapun ujian yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya. Dialah pemberi rezeki yang terbaik.
Quran surat Saba ayat 39. Mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita akan selalu berjumpa dalam kajian hati. Tenangkan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.